Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi ihkami tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi wa sawfa nutihi ajran 'azima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di hari Jumat yang mulia ini, khatib tidak pernah bosan untuk mengingatkan kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah untuk meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini menjaga lisan menjadi perkara yang sangat penting. Karena banyak kekisruhan terjadi di tengah masyarakat gara-gara orang tidak pandai menjaga lisannya. Di era sosmed seperti sekarang ini, menjaga tulisan yang akan di-share ke tengah publik sangat penting dengan menjaga lisan. Sama-sama berdampak negatif atau positif. Rasulullah SAW pernah mengingatkan sahabat Mu'adz bin Jabal sambil memegang lidahnya, beliau bersabda, "Tahanlah ini, yakni lisanmu, jangan sampai mencelakai dirimu." Sahabat Mu'adz bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa gara-gara omongan kami?" Rasulullah SAW bersabda, "Sakilaka ummuka ya Mu'adz, wa hal taqubun nasa finnar ala manakhirihim illa asaidu alsinatihim." Celakalah kamu, wahai Mu'adz, tidaklah manusia itu dijerembabkan ke dalam neraka melainkan buah dari ucapannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka berbicara tentang menjaga lisan, setidaknya ada dua kegunaan lisan. Yang pertama adalah lisan yang digunakan untuk mendamaikan. Seorang mukmin yang benar tidak akan menimbulkan fitnah dan kekisruhan di tengah umat, sebab keimanannya akan selalu mendorongnya untuk berbuat baik. Maka dalam setiap ucapannya selalu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika itu bisa menimbulkan masalah, ia akan menahannya. Apalagi jika itu mengandung gunjingan, fitnah dan adu domba yang akan berakibat buruk terhadap masyarakat. Dewasa ini melalui YouTube, sebagian orang sadar atau tidak, ada yang membentur-benturkan para tokoh atau para ustadz dan sekaligus mengadu domba para pengikutnya, yaitu dengan cara mengedit video ceramah-ceramah mereka dan memberi judul yang provokatif. Misalnya, Ustadz Fulan membungkam mulut si Ustadz Fulan. Padahal keduanya tidak berada dalam satu forum dan tidak sedang bertemu dalam satu majelis ilmu. Apa yang diterangkan oleh Ustadz Fulan bukan dalam persoalan yang dijawab oleh Ustadz Fulan, namun dipaksakan oleh sang pengedit seolah-olah itu sebagai bantahan dan sanggahannya. Perbuatan seperti
ini benar-benar bentuk adu domba yang sangat keji dan berbahaya bagi umat. Jika pelakunya orang beriman hendaklah sadar bahwa perbuatan demikian itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah salah satu dari penyebab orang akan disiksa di dalam kuburnya, bahkan menjadi penghalang masuk surga, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata namam," tidak akan masuk surga pengadu domba. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lisan adalah anugerah Allah yang wajib disyukuri. Di antara cara mensyukuri nikmat lisan adalah dengan digunakan untuk mendamaikan orang, bukan untuk menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima." Tiada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik mereka kecuali orang yang menganjurkan untuk sedekah atau kebaikan dan mendamaikan di antara manusia. Barang siapa yang melakukan hal itu karena hendak mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, lisan yang digunakan untuk berzikir dan memuji Allah. Di akhirat nanti ada ahli surga yang menyesal. Bukan menyesal karena masuk surga, tetapi menyesali apa yang tidak dilakukannya ketika di dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin rabbihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha." Tiada yang disesali oleh ahli surga kecuali berlalunya satu saat di dunia yang tidak digunakannya untuk berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Begitu besarnya pahala berzikir kepada Allah dan menggunakan setiap waktu untuk berzikir, sehingga ketika ditinggalkan menimbulkan penyesalan di akhirat. Meskipun dia bisa masuk surga, maka ada seseorang yang meminta petunjuk Nabi agar diberi sebuah amalan yang akan dijaganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Biasakanlah lisanmu basah karena berzikir kepada Allah. Di antara kalimat zikir yang besar utamanya, mudah diucapkan namun berat di timbangan dan dicintai Allah adalah kalimat subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. Dan Rasulullah SAW bercerita, "Aku bertemu Ibrahim alaihissalam di malam Isra, maka beliau berkata, 'Wahai Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu dan beritahukanlah kepada mereka bahwa surga itu sangat harum debunya, sangat tawar airnya, dan ia adalah dataran luas belum bertanam. Maka tanamannya adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Maka jika kita ingin mendapatkan surga penuh dengan tanaman-tanaman yang indah, maka dari sekarang ini kita harus memulai menanaminya dengan membasahi lisan kita dengan banyak berzikir, terutama dengan bacaan-bacaan zikir di atas. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah, nikmat lisan harus dioptimalkan untuk kebaikan dan untuk meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka gunakanlah lisan untuk kebaikan, seperti untuk mendamaikan orang dan berzikir kepada Allah. Karena jika lisan hanya untuk menyakiti orang, menggunjing dan membicarakan perkara-perkara buruk akan membuat kerugian dan kebangkrutan di akhirat. Sebagaimana sebuah riwayat menerangkan bahwa Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut?" Para sahabat berkata, "Orang bangkrut di antara kami adalah orang yang tiada memiliki uang maupun harta." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang di hari kiamat nanti datang dengan pahala sholat, puasa, dan zakat, namun dia juga datang dengan dosa akibat mencaci orang ini
dan menuduh orang itu, makan harta orang ini, menumpahkan darah orang dan memukul orang itu, maka akan diambil dari kebaikannya untuk diberikan kepada orang ini dan orang itu, sehingga ketika habis seluruh kebaikannya dan masih belum cukup untuk diberikan kepada kesalahan mereka yang pernah disakitinya, akan diambil untuk dipikulkan kepadanya sehingga membuatnya akan dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.